menjadi Menteri Pertanian Indonesia, maka baik secara negara kepada rakyat kecil kawan-kawan. Bagaimana harga bahan pokok dan semakin hari semakin mahal etanol. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ini adalah bentuk perampasan tanah oleh negara. Daftar proyek strategis nasional di Papua yakni, padahal mereka harus ingat bahwa PT Cipta Agra itu juga untuk terus menegakkan keadilan. Tidak berwenang ataupun tidak layak untuk menjadi Menteri Pertanian Indonesia, maka saya pastikan kawan-kawan, jangan pernah takut, jangan pernah getar, karena mundur hari ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, kepada rakyat kecil kawan-kawan. Hidup pemuda! Selanjutnya, untuk menjaga romantika pergerakan, saya undang orator berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dan salam pergerakan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Baik, rekan-rekan dari pihak kepolisian yang kami hormati, perkenalkan kami dari Front Pemuda Tani Indonesia. Hari ini kami datang menyuarakan aspirasi yang ada di pelosok-pelosok daerah saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini seperti kita sampaikan, karena baik terjadi krisis pangan yang terjadi di berbagai pelosok daerah saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui krisis pangan baik terjadi dikarenakan kami menduga ketidakbecusan dari Menteri Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya saudara-saudara sekalian. Bagaimana harga bahan pokok dan semakin hari semakin mahal, tidak terkendali. Belum lagi kegiatan atau setiap kebijakan yang diambil dari Menteri Pertanian itu sangat akan kepentingan politis dibandingkan kepentingan rakyat saudara-saudara sekalian. Negara hari ini yang kami harapkan menjadi untuk melindungi masyarakatnya, untuk memberikan kehidupan yang layak, tetapi hari ini menjadi pemangsa bagi masyarakat saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat saudara-saudara sekalian, berupa impor beras yang semakin merajalela dari saudara-saudara sekalian, bahwa terkait produksi dalam negeri itu tidak dimaksimalkan sebagaimana mestinya. Itu pertama. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui terkait kelangkaan pupuk yang terjadi di berbagai daerah, khususnya wilayah kami saudara-saudara sekalian di Sulawesi Selatan. Perlu kita ketahui banyaknya petani-petani di daerah kami yang menjerit terkait kelangkaan pupuk saudara-saudara sekalian. Mungkin rekan-rekan yang ada di kota tidak melihat bagaimana dampaknya, tetapi kami sebagai masyarakat desa, masyarakat kampung begitu merasakan bagaimana perjuangan kakek nenek, orang tua dan keluarga kami yang berada di daerah saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui bahwa Menteri Amran Sulaiman kami memberikan nilai yang besar terkait apa yang menjadi kinerjanya hari ini, bahwa kami anggap Menteri Amran Sulaiman itu tidak layak mengisi jabatan struktural di Kementerian Prabowo Subianto hari ini saudara-saudara sekalian. Untuk itu kami dengan tegas akan menolak ketika Menteri Amran Sulaiman itu kembali dilantik atau masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto saudara-saudara sekalian. Baik, untuk pergerakan selanjutnya saya serahkan ke orator selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan di bawah terik matahari di kota Jakarta ini, kawan-kawanku sekalian, kami sampaikan lagi bahwa kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang meliput dari media atau seluruh rakyat yang melihat peran kita dari Front Tani Indonesia ini, bahwasanya pada detik ini, pada hari ini, kami dari seluruh akar rumput rakyat Indonesia datang ke tengah-tengah kota ini menyampaikan sebuah aspirasi bahwasanya pada kesempatan kali ini, yaitu menjadi sebuah tuntutan dari Bapak Amran Sulaiman, tidak layak lagi kita masukkan sebagai kabinet pada pimpinan Prabowo Subianto. Menurut saya perlu kita ketahui bahwasanya sejarah Indonesia adalah sejarah perjuangan bangsa.
Sejarah Indonesia adalah sejarah kaum muda, sejarah pergerakan melawan kezaliman, sejarah melawan kepemimpinan yang tidak pro akan rakyat. Kawan-kawanku sekalian, kami jelaskan bahwasanya pada kepemimpinan kali ini Bapak Amran Sulaiman dalam menjabatnya Menteri Pertanian Republik Indonesia itu kemudian telah melahirkan sebuah ketidaknyamanan atas segala kebijakan yang dikeluarkan kawan-kawan sekalian. Kita mau berbicara tentang pupuk, kita mau berbicara tentang alsinkan, kita mau berbicara tentang impor beras. Itu semua bisa kita lihat pada kesempatan kepemimpinan sebelumnya kawan-kawan sekalian. Kita menegaskan bahwa pupuk pertanian itu bukan dari sinar janji. Padi di Indonesia ini tidak akan tumbuh hanya dengan janji-janji pada kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Pupuk pertanian di Indonesia ini tidak akan maksimal ketika masih akan diisi oleh orang-orang seperti Bapak Amran Sulaiman itu sendiri kawan-kawanku sekalian. Kami tegaskan bahwasanya kami hanya mencintai Republik ini. Kami sangat cintai negeri ini kawan-kawanku sekalian. Makanya kami dari segala pelosok daerah Republik Indonesia datang ke tengah-tengah kota ini menyampaikan bahwa sebelum detik-detik pelantikan kabinet itu, sebelum dilantiknya Bapak Amran Sulaiman, agar kiranya hanya sebuah pertimbangan tidak memasukkan lagi pada kabinet itu kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Suara kita pada malam hari ini kami sampaikan bahwa hari ini adalah gerakan pertama kami, tetapi kami jelaskan bahwasanya ketika suara kami pada kesempatan kali ini tidak diindahkan dan tidak akan diteruskan sebagaimana mestinya, maka yakin dan percaya suara akar rumput dari Sabang sampai Merauke akan terus menggoyang kawan-kawanku sekalian. Hello kawan-kawanku sekalian, kami jelaskan, kami sampaikan bahwa ketika kita diam di dalam sebuah kezaliman oleh kepimpinan Bapak Menteri Amran Sulaiman, itu sama saja kita akan memperpanjang barisan perbudakan kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawanku sekalian, seluruh rakyat Jakarta, seluruh rakyat Indonesia secara umumnya, lihatlah di tengah-tengah ini, di depan Monumen Nasional ini telah menjadi sebuah saksi bahwasanya kepemimpinan Amran Sulaiman itu telah tidak sesuai dengan bagaimana koridor sebagai seorang Menteri Pertanian di Republik ini kawan-kawan sekalian. Ketika pemerintah pada hari ini hanya melihat sosok Bapak Amran itu hanya sebagai pemimpin di tengah elit-elit, tetapi perlu kita ketahui, perlu kita saksikan bahwa bagaimana di bawah akar-akar rumput itu, bagaimana pupuk itu, bagaimana alat mesin pertanian itu, bagaimana pertanian yang menunjang pertanian Indonesia itu dipermainkan kawan-kawan sekalian. Kalau tidak percaya, kita buktikan bersama kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Makanya kami jelaskan, tidak ada kata mundur pada kesempatan kali ini, tidak ada kata menyerah pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak Amran itu tidak menduduki lagi posisi, tidak menduduki lagi sebuah yang akan membangun kebijakan pertanian di Republik ini kawan-kawan. Akutkan bahwa aset menjadi hak tanggungan bank adalah aset milik pribadi. Padahal mereka harus ingat bahwa PT Cipta Agra itu juga harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang PT karena yang bersangkutan sebagai korporasi. Direksi dan komisaris harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan buruh termasuk dalam hal kepailitan. Upaya hukum yang dilakukan oleh pengusaha pada tahun 2018 kemudian dilanjutkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung sampai dengan diputus 2021 bahwa perlawanan dari pengusaha dinyatakan tidak dapat
diterima atau tidak dikabulkan. Maka selayaknya seharusnya aset-aset tersebut bisa dieksekusi dan bisa dibayarkan kepada para pekerja 177 orang. Namun pengusaha masih tetap tidak mau membayarkannya. Hingga perkara ini kita ajukan permohonan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2021. Rekan-rekan, perlu diketahui bersama bahwa pada saat sejak dinyatakan pelit, sejak PT Cipta Arta Graha dinyatakan pelit dan dengan segala akibat hukumnya diletakkan sita umum, pada saat itu Bank Arta Graha Kooperatif hadir di dalam rapat kreditur, bahkan menyampaikan bahwa aset tersebut adalah aset yang diagunkan atau yang menjadi hak tanggungan PT Cipta Arta Graha Mulia. Namun pada perjalanannya, pada saat lelang pertama, PT Arta Graha hadir di KPKNL Purwakarta, bahkan menunjukkan sertifikatnya. Kemudian pada saat lelang kedua, ini yang kemudian menjadi aneh. Tiba-tiba Bank Arta Graha menolak untuk dilakukan lelang kedua sampai melaporkan tim kurator termasuk pengusaha PT Cipta Arta Graha ke Polda Jawa Barat. Kemudian selain daripada laporan tersebut, Bank Arta Graha mengajukan permohonan gugatan lain-lain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Sampai dengan saat ini perkaranya masih belum selesai. Kami meminta kepada majelis hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini agar menolak gugatan Bank Arta Graha. Kenapa? Karena aset itu merupakan satu-satunya yang akan menjadikan jaminan agar hak karyawan dapat dibayarkan. Bayangkan jika aset-aset ini dikeluarkan dari modal pilot, bagaimana nasib karyawan yang 177 orang? Kemudian bagaimana dengan putusan-putusan pengadilan umum industrial yang sudah ingkrah? Bagaimana dengan putusan-putusan Perzet yang sudah ingkrah juga di tingkat kasasi? Kalau sampai harta pilot ini, kalau sampai aset tanah dan bangunan dikeluarkan dari modal pilot, maka di mana kepastian hukum yang sudah dinyatakan ingkrah tersebut? Hak karyawan termasuk masalah aset tanah dan bangunan tersebut yang seharusnya itu dilelang dan haknya nanti dibayarkan kepada karyawan sebanyak 177 orang. Kemudian yang kedua, kami meminta agar majelis hakim juga memerintahkan tim kurator untuk segera melakukan pemberesan harta pilot supaya karyawan bisa menerima hak-haknya. Bayarkan hak para pekerja sebanyak 177 orang. Rekan-rekan masih semangat untuk berjuang? 8 tahun penantian, semangat untuk berjuang? Siap? Kawan? Siap terus berjuang? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Baik, terima kasih Pak Cahya Syahabudin selaku kuasa hukum dari kawan-kawan buruh PT Cipta. Selanjutnya orasi dari Ketua Pimpinan Cabang TSK-SPSI Kabupaten Purwakarta, Bapak Rahmat Syahabudin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang saya hormati, Kapolres Metro Jakarta Pusat beserta jajarannya, ataupun yang mewakili dari Polda Metro Jaya
ataupun Mabes Polri, Ketua Pimpinan Daerah SSP PSK SPSI Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, para Ketua PUK, SP, TSK, SPSI se-Kabupaten Purwakarta beserta para pengurusnya, Pangkorca Brigade KSPSI Kabupaten Purwakarta dan seluruh 177 ataupun yang mewakili karyawan PT CAGM yang hari ini hadir di depan pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pertama yang utama, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam rangka aksi solidaritas untuk menuntut hak 177 karyawan ex-PT CAGM yang bahkan sampai detik ini belum mendapatkan haknya. Para pengguna jalan yang saya hormati, permohonan maaf disampaikan bila mana kegiatan ini sedikit mengganggu kegiatan yang ada di jalan depan pengadilan niaga ini. Sebagaimana tadi disampaikan dalam prolog bahwa kasus PT Cipta Arta Gria Mulia bermula dari tahun 2017 ketika perusahaan menyatakan lockout atau tutup, yang kemudian dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada bulan Juli 2017. Singkat cerita, di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, bahkan ketika dari pihak karyawan mengajukan kita jaminan, itu pun sudah dikabulkan, dan pada hasil putusannya memenangkan 177 karyawan ex-PT Cipta Arta Gria Mulia dan hukum pengusaha untuk membayar 10,7 miliar. Kemudian dalam perjalanannya melakukan perjek terhadap sita jaminan tersebut di Pengadilan Negeri Bandung, yang pada intinya adalah di Pengadilan Niaga Negeri Bandung pun karyawan tersebut menang. Kemudian pengusaha melakukan banding dan kasasi di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, kemudian ke Mahkamah Agung, dan lagi-lagi karyawan pun menang di tingkat Pengadilan Tinggi maupun di kasasi Mahkamah Agung. Kemudian kalaupun hari ini kita hadir di sini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam rangka untuk mendukung rekan-rekan 177 orang ini agar segera mendapatkan haknya, agar supaya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang dilakukan oleh Bank Artagraha dalam upaya mengeluarkan harta pilotnya dari Bunda Faiz. Masalahnya jikalau kemudian Pengadilan Niaga memutuskan lain, mau dikemanakan hak-hak mereka ini, 177 orang ini bahkan sampai sekarang sudah ada yang meninggal, sudah ada yang kehilangan keluarganya dalam rangka menunggu hasil daripada pembayaran yang harus semestinya hak-haknya dibayarkan oleh para pengusaha. Mahkamah Hakim yang saya hormati dan Ketua Pengadilan Hubungan Niaga yang saya hormati, beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah tepatnya tanggal 7 Oktober, para hakim di Indonesia berbondong-bondong melakukan mogok datang ke Mahkamah Agung dalam rangka memberikan usulan perubahan PP 12 tahun
tahun 2012 yang intinya adalah tentang hak keuangan dan fasilitas untuk para hakim. Mereka meminta untuk peningkatan hak keuangan dan fasilitas hakim. Selain mereka mendatangi Mahkamah Agung, mereka juga mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang pada saat itu kemudian diterima oleh Profesor Sumi Dasko. Dan pada kesempatan itu difasilitasi oleh DPR langsung dihubungkan dengan Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Melalui sambungan teleponnya, Presiden mengapresiasi apa yang dilakukan hakim tersebut dan akan mengabulkan untuk kemudian melihat kembali atau revisi kesejahteraan baik tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini berarti bahkan sekelas hakim pun meminta kesejahteraan kepada negara. Apalagi kami yang 177 orang yang sudah bekerja puluhan tahun untuk Cipta Arta Geraha Mulia meminta haknya sebesar 10,7 miliar sudah pasti akan kami lakukan sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu kami mengetuk hati para hakim yang ada dan ketua pengadilan niaga Jakarta Pusat ini untuk menolak apa yang menjadi gugatan dari Bank Arta Geraha. Perlu disampaikan bahwa mereka 177 orang ini sudah sangat menderita, belum mendapatkan haknya yang semestinya harus diterima pasca putusan Pengadilan Hukum Industrial Bandung di tahun 2018. Mereka sudah menunggu lebih daripada 7 bahkan sampai berjalan 8 tahun hari ini. Oleh karena itu rekan-rekan yang berdiri di sana, di balik slogan, di balik banner, mereka adalah karyawan-karyawan PT CAGM. Mereka adalah karyawan-karyawan yang teraniaya, yang bahkan sampai hari ini belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu jika nanti kemudian sampai majelis hakim atau ketua pengadilan di negeri Jakarta Pusat ini mengabulkan permohonan dari Bank Arta Geraha, pertanyaan terbesarnya adalah di manakah hati nurani para hakim tersebut? Siap berjuang, siap untuk terus menegakkan keadilan. Hak-hak kita dirampas oleh mereka, para yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, bahkan yang punya modal. Hari ini kita memperjuangkan tidak lebih untuk isi perut kita, untuk kelangsungan hidup kita. Bahwa masyarakat adat kali suku-suku yang ada dengan tegas menyatakan menolak proyek strategis nasional TNI khusus cetak sawah dan juga swasembada gula dan bioetanol. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ini adalah bentuk perampasan tanah oleh negara, karena aturan dan peraturan presidennya itu jelas dan itu diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Catat itu ya, ini banyak media. Kami siap bertanggung jawab atas kami punya pernyataan. Dan selanjutnya bahwa segera tarik mundur pelibatan TNI yang hari ini sedang bekerja di sana, yang membuat masyarakat ini merasa trauma. Kita memahami konteks Papua. Papua itu banyak pelanggaran HAM. Masyarakat trauma dengan kondisi masyarakat kondisi kehadiran dari TNI di sana. Plus Polri. Untuk itu hanya satu sikap kami masyarakat adat Papua bahwa mewakili
dari masyarakat adat Kondo Digul dengan tegas menyatakan bahwa PT Jonin Group, PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, dan 10 yang masuk dalam konsorsium PT Global Abadi termasuk PT Jonin Group dan semuanya segera keluar dan tinggalkan tanah adat masyarakat adat Makleu dan G. Itu sikap tegas dari masyarakat adat. Kami juga tegaskan bahwa Jakarta tidak boleh lagi mendengar ada perwakilan-perwakilan yang mengatasnamakan tokoh adat yang seakan-akan berasa bahwa itu adalah pemilik hak wilayah mereka. Tidak ada. Kita mengerti jelas tentang struktur kepemilikan wilayah adat, tanah adat. Yang hari ini Bapak-Bapak lihat ada 4 orang ini yang pemilik sah. Jadi kalau ada lembaga masyarakat adat abal-abal siluman yang datang mengatasnamakan dan menerima, kami pastikan bahwa itu mereka adalah bukan pemilik, tapi itu adalah animal abal-abal yang dibuat, yang disetting, yang selama ini membangun narasi mengatasnamakan masyarakat pemilik hak wilayah. Yang kedua, tidak boleh lagi Jakarta mendengar ada tokoh-tokoh yang mengatasnamakan orang Papua yang merasa harus melepaskan tanah. Cara-cara seperti ini tidak boleh lagi. Catat, ini banyak media ya. Tidak boleh lagi ada yang mengatasnamakan masyarakat adat Merauke, mengatakan bahwa terima. Mereka hari ini yang tanah mereka sedang digusur ratusan hektar. Dan hari ini kerusakan terus menggusur. Hari ini perusakan lingkungan secara besar-besaran di Papua Selatan. Penghancuran ekologi. Hari ini orang Marin akan kehilangan identitasnya. Karena hutan adatnya ditambah. Mungkin begitu kawan-kawan, kita akan lanjutkan dengan membacakan pernyataan sikap kita. Solidaritas Merauke. Pernyataan sikap Solidaritas Merauke. Kebijakan Proyek Strategis Nasional atau PSN Pengembangan Pangan dan Energi Merauke merampas hak hidup orang asli Papua dan meningkatkan krisis lingkungan. Mik Tik Aman Yah Tikma Kamin Anim Tanggo. Pada November 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional atau PSN pada November 2023 yang menambahkan daftar proyek strategis nasional di Papua, yakni kawasan pengembangan dan energi Merauke di Provinsi Papua Selatan.
Pemerintah mempromosikan dan merencanakan proyek BSN Merauke seluas 2 juta hektar pada kawasan sentra produksi pangan atau KSPP untuk proyek cetak sawah baru 1 juta hektar dan perkebunan tanaman tebu dan bioetanol. Kawasan KSPP terdiri dari 5 klaster yang tersebar di 13 wilayah distrik. Keseluruhan lokasi proyek Food Estate BSN Merauke berada pada wilayah adat masyarakat adat Malin, Makleu, Kimahima, dan Yei. Diperkirakan lebih dari 50.000 penduduk asli yang berdiam di 40 kampung sekitar dan dalam lokasi proyek akan terdampak dari proyek BSN Merauke. Praktik BSN Merauke terbagi dalam 3 proyek. Yang pertama yaitu pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol dikelola 10 perusahaan yang didukung Kementerian Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal dengan pemberian izin dengan lahan seluas lebih dari 500.000 hektar. Perusahaan ini dimiliki dan dikontrol 2 pengusaha perusahaan perkebunan raksasa dunia, yakni Martias Fangiono dan anaknya Wirastuti Fangiono yang menguasai First Resource Group dan atau FAP Fangiono Agro Plantation Agri Group dan Martua Sitorus, pemilik dari pendiri KPN Corp Group. Yang kedua, proyek optimalisasi lahan atau OPLA pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian Alsinta pada 6 distrik, yakni Distrik Kurik, Tanah Merah, Merauke, Semangga, Jagebob, dan Malin dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, petani, dan mahasiswa Polbangtan. 3. Proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian perusahaan swasta Jonin Group milik Haji Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dengan lahan seluas 1 juta hektar. Pemerintah daerah dan nasional telah menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR dengan surat rekomendasi pasang kawasan hutan kepada 10 perusahaan perkebunan tebu, pabrik gula, dan bioetanol pada periode 2023 dan 2024 dengan lahan seluas 541.094,37 hektar. Pada Juli 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor 835 Tahun 2024 pada 12 Juli 2024 tentang kehutanan, tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan dalam rangka pertahanan dan keamanan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia seluas 13.540 hektar pada kawasan lindung. Kami ulangi ya, 13.540 hektar pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang berlokasi di Distrik Ilwayap, Guting, Kaptel, Muting, Kabupaten Merauke.